إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwan fiddin, azakumullah. Pada hari ini kita akan membahas satu masalah, yaitu tentang masalah hukum meminta-minta. Ini masalah yang besar yang harus kita betul-betul memahami tentang masalah ini, karena kita lihat sudah banyak sekali orang yang minta-minta. Apakah dia orang awam, apakah dia penuntut ilmu, apakah dia para dai, para ustadz, dan yang lainnya, dianggap satu hal yang biasa. Ikhwan fiddin, azakumullah. Untuk melihat di halaman 8 di mukadimah buku ini, hukum minta-minta dan mengemis dalam syariat Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuhan nas, ittaqullah wa ajmilu fit talab, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha, wa in abta'a anha, fattaqullaha wa ajmilu fit talab, khudhu mahalla wa da'u mahrum." Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Berjuanglah untuk mencari rezeki dengan baik. Arti dengan baik, tidak boleh malas-malasan, enggak boleh juga berlebihan. Sederhana dalam mencari maisha. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya satu jiwa tidak akan mati sampai akan meninggal dunia sampai sempurna rezekinya. Wa in abta anha, meskipun rezekinya itu agak lambat datangnya. Jadi ada orang yang sudah berusaha tapi lambat datangnya rezeki itu. Tapi Nabi menyuruh SAW, fattaqullah wa ajmilu fit talab, bertakwalah kepada Allah dan berusahalah dengan baik dalam mencari rezeki. Kemudian kata Nabi, khudhu mahalla, khudhu, ambillah yang halal, wada'u mahrum, dan tinggalkan yang haram. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jadi Nabi suruh sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Wa ajmilu fit talab. Disuruh mencari nafkah. Suruh mencari nafkah. Karena setiap jiwa enggak akan mati, enggak akan meninggal sampai sempurna rezekinya. Dan disuruh kita, diulangi lagi oleh Nabi, fattaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dan berusahalah mencari nafkah dengan baik, mencari rezeki dengan baik. Artinya Nabi menyuruh kita semuanya mencari nafkah. Sahabat-sahabat, nggak ada di muka bumi orang yang paling mulia melainkan para sahabat. Generasi yang terbaik di umat ini yaitu para sahabat. Nggak pernah ada sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW dan tidak akan ada lagi. Khairun nas, sebaik-baik manusia para sahabat. Tetap Nabi menyuruh apa untuk mereka? Cari nafkah. Meskipun mereka hafal Al-Quran, mereka hafal hadis dan segala macam, tetap disuruh untuk mencari nafkah. Agar dia tidak bergantung hidupnya kepada manusia. Nggak mengharap sesuatu dari manusia. Dia bergantung hidupnya hanya kepada Allah SWT. Itu orang beriman. Sehingga dia punya izzah, punya harga diri, punya kehormatan, punya wibawa. Tidak rusak kehormatannya. Sekarang nggak punya rasa malu, semua minta-minta, nggak punya malu. Kalau sudah rasa malu nggak ada apa? Kata Nabi apa? Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu nggak punya rasa malu, buat apa aja sudah, terserah kamu. Apa aja langgar sudah. Kalau nggak punya rasa malu. Ini perhatikan, malu ini justru mencegah kita untuk melakukan perbuatan yang haram. Gitu. Jadi minta-minta itu sudah jelas haram dalam Islam. Bahkan Nabi SAW membaiat para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Antum masuk Islam
Dulu ketika orang masuk Islam baiat kepada Nabi. Masuk Islam baiat kepada Nabi. Jabat tangan baiat. Bahwa mereka masuk Islam dan dibikin perjanjian. Tidak boleh berbuat syirik kepada Allah. Tidak boleh berbuat zina. Terakhir Nabi katakan apa? Wala tas'alunan nasa syai'a. Jangan kalian minta sesuatu kepada manusia. Antum orang baru masuk Islam. Dibaiat supaya apa? Tidak minta-minta kepada manusia. Antum perhatikan itu. Dan Nabi menyebutkan seperti itu. Bagaimana Nabi membaiat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in agar para sahabat tidak minta-minta kepada manusia. Kalau sekarang kan enggak. Semua minta-minta kepada manusia apa aja. Urusan apa aja, urusan makan, urusan anak-anak dan segala macam semua minta-minta. Nanti saya bawakan hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang minta-minta. Ini puluhan. Dan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, beliau menulis kitab tentang dhammul mas'alah, celaan untuk minta-minta. Beliau bawakan hadis di dalam kitabnya itu. Di mukadimahnya beliau memberikan mukadimah, saya melihat banyaknya para dai sekarang ini yang minta-minta pada manusia. Itu di mukadimahnya. Maka beliau nulis itu karena banyak para dai sekarang ini yang suka minta-minta kepada manusia. Ini justru menjelekkan agama Islam. Jelek agama Islam dengan sebab itu. Enggak boleh. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, sekarang kita baca tentang beberapa hadis yang berkaitan tentang haramnya minta-minta. Dan Nabi menjamin bagi orang yang enggak minta-minta. Nabi menjamin bagi orang yang tidak minta. Dengan apa? Dengan sorga. Nabi menjamin bagi orang yang tidak minta dengan apa? Dengan sorga. Saya sebutkan dulu ini tentang para sahabat. Antum lihat di halaman 73 dan halaman 74. Sambil akhirnya saja, kata para sahabat sebagaimana dijelaskan oleh Auf bin Malik Al-Asja'i bahwa kami ini ada 9 atau 8 atau 7 orang membaiat Rasulullah SAW. Kemudian kami berkata, qad bay'naka ya Rasulullah, kami telah membaiat engkau ya Rasulullah. Fa'ala ma nubayyuka, atas apa kami baiat engkau ya Rasulullah? Anda perhatikan di sini. Qala ala an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a was salawatil khamsi wa tuti'u wa asra kalimatan khafiyatan wa la tas'alun nasa syai'a. Falaqad ra'aitu ba'da ulaika an-nafar yasqutu sawtu alim fama yas'alu hadan yunawiluhu iyyah. Ini diriwayatkan dari sahabat Auf bin Malik Al-Asja'i. Kata beliau ada 7 orang atau 8 orang atau 9 orang. Sebutkan 9 atau 8 atau 7 orang. Kami baiat Rasulullah. Kami telah membaiat engkau ya Rasulullah. Kami telah membaiat engkau ya Rasulullah. Atas apa kami baiat engkau ya Rasulullah? Maka Nabi bersabda SAW, kalian baiat kepada aku, yaitu baiat ala an ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'a was salawatil khams wa tuti'u wa asra kalimatan khafiyatan wa la tas'alun nasa syai'a. Itu baiatnya, isi baiatnya agar kalian semuanya beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, melaksanakan salat lima waktu, kalian taat kepada ulil amri. Kemudian Nabi SAW membisikkan satu kalimat kepada mereka, jangan sekali-kali kalian minta-minta kepada manusia. Ini orang baru masuk Islam, Nabi sudah baiat, jangan minta-minta kepada manusia. Kemudian kata Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu an, sungguh aku melihat orang yang berbaiat itu bila cambuk seorang dari mereka jatuh, mereka tidak minta kepada seorang pun untuk mengambilnya. Ngambil sendiri. Sampai cambuknya jatuh dari atas ontaknya, dia turun ngambil, nggak suruh orang lain ngambil. Sampai seperti itu. Karena tidak boleh minta-minta pada manusia. Apalagi minta uang, minta duit, nggak ada. Ya, sekarang terus orang minta duit ini, donasi segala macam.
Nabi udah ingatkan ini, tidak boleh. Dan dikemas macam-macam sekarang minta-minta itu. Kemudian antum lihat di halaman 11, masih di muqaddimah. Nabi bersabda kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Nabi, "Man takaffala li alla yas'alan nasa syai'an wa atakaffalu lahu bil jannah." Faqala Thauban ana fakana la yas'alu ahadan syai'a. Kata Nabi SAW, siapakah di antara kalian yang mau menjamin untukku untuk tidak minta-minta sesuatu pun kepada orang lain, dan aku akan menjamin ia dengan sorga. Maka Thauban radhiyallahu anhu berkata, saya Rasulullah. Maka ia pun tidak pernah minta-minta sesuatu pun kepada orang lain. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Majah. Dan masih banyak lagi. Dan para sahabat seumumnya nggak ada yang minta-minta kepada manusia, tidak ada. Sesuai dengan nas Al-Quran dan juga dengan hadis Nabi. Untuk melihat para sahabat, Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 273. Al-Baqarah 273, Allah berfirman, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifun bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi alim. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang yang fakir, yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang lain tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Sahabat nggak ada yang minta-minta. Engkau wahai Muhammad mengenal mereka, dari ciri-cirinya mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Nanti ada keterangan dalam hadis yang seorang itu boleh meminta tapi dalam kondisi yang terpaksa. Nanti kita akan bahas. Adapun hadis-hadis tentang meminta-minta itu banyak. Sekarang kita baca di bab yang kelima di halaman 31. Ada berapa hadis? Sebenarnya hadisnya banyak ini. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma zala ar-rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumul qiyamati laisa fi wajhi muz'atu lahmin." Seseorang senantiasa minta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Di orang yang minta-minta dalam lafaz yang lain disebutkan mayazal. Ada dua riwayat, ada mazal, ada mayazal. Artinya mazal ar-rajulu yas'alun nas. Senantiasa orang itu minta-minta kepada orang lain sampai nanti pada hari kiamat enggak ada lagi daging di mukanya. Karena dia tidak punya rasa malu minta-minta pada manusia. Kan sering orang bilang kalau orang suka minta-minta itu nggak punya rasa malu, sering dibilang apa? Muka apa? Muka tembok. Nah, sering dibilang muka tembok nggak punya rasa malu. Makanya Allah balas mereka dengan perbuatan mereka sendiri. Nggak ada sekerat daging pun di wajahnya pada hari kiamat. Waliyatubillah sama-sama afiyah. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Kemudian yang kedua dari Sahal bin Hanzaliyah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda di halaman 33, "Man sa'ala wa 'indahu ma yughni fa inna ma yastaghfiru minan nar." Barang siapa yang minta-minta padahal ia memiliki sesuatu yang mencukupinya, maka ia memperbanyak api neraka untuk dirinya. Dalam riwayat yang lain disebutkan min jamri jahannam, maka pada akhirnya dia membanyakkan bara api neraka jahanam. Para sahabat bertanya, faqalu ya Rasulullah, wa ma yughni? Man sa'ala wa indahu ma yughni. Barang siapa yang minta padahal dia memiliki sesuatu yang mencukupinya, fa inna ma yastaghfiru minan nar, maka dia memperbanyak api neraka untuk dirinya. Sekarang apa yang dimaksud mayughni? Yang mencukupi dirinya sehingga dia enggak minta-minta.
mereka bertanya para sahabat radhiyallahu majma'in kepada Nabi SAW. Kata mereka, ya Rasulullah, wa ma yughni? Wa Rasulullah, apa yang mencukupinya? Apa yang dimaksud dengan cukup yang tidak boleh seorang minta-minta? Maka disebutkan qadru ma yughaddihi wa yu'ashi, yaitu dijawab sekedar ukuran yang dapat mencukupi untuk makan siang dan makan malam. Jadi kalau dia sudah punya beras untuk makan siang, makan malam, udah nggak boleh minta-minta. Ini sekarang yang minta-minta sekarang apa? Sudah punya beras 1 karung di rumahnya, belum lagi yang lain, masih minta-minta pada manusia. Kemudian dikatakan lagi oleh perawi hadisnya, ayyakuna lahu shib'u yaumin wa lailatin aw lailatin wa yaumin, yang membuatnya kenyang dalam sehari semalam atau 1 malam dan 1 hari. Hadis ini sahih Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Hibban. Makanya sahabatnya sampai Abu Hurairah pingsan. Hadisnya sahih dari Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pingsan. Lapar dia, nggak minta pada manusia, tidak. Dan Nabi SAW meskipun nggak ada makanan di rumahnya, Nabi nggak minta-minta pada sahabat. Nabi menggadai apa? Baju besinya kepada orang Yahudi. Untuk apa? Untuk mendapatkan gandum untuk makan. Contoh kita Rasulullah SAW. Contoh kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kita para sahabat radhiyallahu majma'in. Jangan lihat sekarang orang minta-minta, ustaz, jangan diikut itu nggak benar itu. Yang diikut adalah Rasulullah SAW, para sahabatnya. Kemudian hadis yang ketiga, Nabi bersabda SAW dari sahabat Hubshi bin Junadah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man sa'ala min ghairi faqrin fa ka'annama ya'kul jamra. Barang siapa yang minta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah ia memakan bara api. Hadis sahih Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Jadi barang siapa yang minta-minta kepada orang lain tanpa ada kebutuhan, dia minta-minta, maka dia makan bara api. Ya kenapa harus minta kepada orang? Kan bisa dia beli itu. Apa yang bisa dia beli, dia beli. Enggak mampu, ya sudah. Dia makan apa adanya. Tapi minta-minta enggak boleh. Dan ada orang yang cukup untuk makan 1 hari atau 2 hari, tapi dia masih minta kepada manusia. Berarti dia memperbanyak harta dengan sebab itu. Maka pada hakikatnya dia meminta bara api. Hadis yang keempat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, man sa'ala an-nasa amwalahum takatsura fa inna ma yas'alu jamran falyastaqil aw liyastakthir. Barang siapa yang minta harta kepada orang lain untuk memperkaya diri, maka sungguh ia hanyalah meminta bara api. Maka silakan ia meminta sedikit atau banyak. Ini faedahnya banyak dari sini. Dari 4 hadis ini untuk menunjukkan bahwa haramnya minta-minta. Kemudian faedah lagi yang kedua, orang yang minta-minta kepada orang lain berarti ia minta bara api yang kelak akan membakarnya pada hari kiamat. Yang ketiga, harta yang diminta adalah harta yang haram dan tidak ada keberkahan. Jika orang minta-minta itu hartanya nggak berkah. Kemudian faedah lagi, kalau orang minta-minta karena kebutuhan, memang dia nggak punya makanan sama sekali hari itu, dia terpaksa untuk minta, boleh. Kalau nggak punya apa-apa, dia boleh minta. Kemudian Nabi mengancam orang yang suka minta-minta untuk memperbanyak. Nabi katakan, falyastaqil aw liyastakthir. Hendaknya dia minta sedikit atau banyak, maksudnya terserah kalian. Kalau kalian minta sedikit atau banyak, kalian tetap akan makan bara api. Gitu. Itu ancamannya begitu. Ya, Nabi mengancam ini. Kemudian yang kelima,
Hadis yang kelima dari sahabat Thauban radhiyallahu an, maula Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man sa'alan nasa mas'alatan wa huwa anha ghaniyun kanat syai'an fi wajhi. Barang siapa yang minta-minta kepada orang lain padahal ia tidak membutuhkan, maka akan ada cacat di wajahnya. Artinya dia sudah cukup untuk makan sehari atau 2 hari cukup, tapi dia masih minta-minta kepada manusia, maka akan cacat di wajahnya pada hari kiamat. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Darimi, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Kemudian juga yang keenam, Nabi bersabda SAW, al-mas'alatu kaddun yakuddu biha ar-rajulu wajha illa yas'ala ar-rajulu sultanan au fi amrin la budda min. Meminta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seorang minta kepada penguasa atau atas sesuatu hal yang perkara yang sangat perlu. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Antum perhatikan di sini. Hadis ini menyebutkan bahwa orang yang minta-minta merupakan cakaran, yang dia mencakar wajahnya nanti pada kiamat sehingga enggak ada nanti dagingnya. Dia cakar wajahnya karena dia telah merobek kehormatannya. Kecuali dia minta kepada penguasa. Dia fakir ini, rakyat ini fakir miskin, dia punya hak untuk minta kepada siapa? Penguasa. Yang pertama dia minta kepada siapa? Allah. Was'alullah min fadli. Yang kedua boleh dia minta kepada penguasa. Umpamanya terjadi gempa umpamanya, atau tsunami, atau yang lain, atau angin yang puting beliung yang menghancurkan rumahnya. Yang bertanggung jawab untuk membangun rumah itu siapa? Penguasa. Bertanggung jawab. Makanya ketika orang jadi amir, jadi penguasa, jadi raja, presiden, dia punya tanggung jawab kepada seluruh rakyat. Dia akan diminta tanggung jawabnya kelak pada hari kiamat. Jadi ketika rumahnya hancur, bukan minta-minta pada manusia, dia minta kepada penguasa. Karena yang bertanggung jawab kepada rakyat itu penguasa. Jadi kita harus dudukkan pada tempatnya. Ini kewajiban penguasa. Seperti pada pekan yang lalu, ketika ada pertanyaan tentang minta-minta untuk masjid. Pada hakikatnya masjid tanggung jawab siapa? Penguasa. Dari zaman Rasulullah SAW, dari zaman Khulafaur Rasyidin sampai muluk para raja, semua yang bangun masjid adalah penguasa, para raja itu. Kalau ada orang kaya mau bangun, boleh, nggak ada masalah. Kalau ada orang kaya, saya yang bangun masjid sendiri. Sebenarnya banyak sekarang seperti itu, nggak ada masalah, boleh. Dan itu bagus, ganjarannya besar. Orang bangun masjid berarti dia membangun rumahnya di sorga. Itu besar ganjarannya. Pada akhirnya yang pertama kali penguasa, maka dia boleh minta kepada penguasa. Kecuali kalau penguasa sudah diminta nggak mau bantu dia, tetap nggak mau bantu, maka dia boleh untuk mencari dana untuk itu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhannya. Dan caranya dengan cara yang baik. Dia bisa datangi orang-orang tertentu yang kaya untuk bisa membangun masjid. Atau ketika rumahnya kena musibah, dia bisa minta kepada orang tertentu untuk bisa bangun. Tapi kalau dia umpamanya masih ada harta atau simpanan yang bisa dia bangun sendiri. Tapi kalau nggak ada, ya boleh. Karena kondisi terpaksa dia harus tinggal. Karena ini kewajiban ulil amri. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah. Ini dua hadis ini menjelaskan tentang celaan kepada orang minta-minta. Bahwa minta-minta hukumnya haram dan akan menjadi cakaran nanti pada hari kiamat. Artinya dia nggak akan mempunyai wajah di hari kiamat nanti. Dan boleh kita minta-minta kepada penguasa. Ini nas, dalil ini. Membolehkan minta-minta kepada penguasa. Ya untuk keperluan yang memang diperlukan. Yang memang kewajiban penguasa untuk memperhatikan rakyatnya. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah. Antum lihat di halaman 39 penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah.
Beliau berkata, seorang hamba mesti mendapatkan rezeki dan ia membutuhkan rezeki. Dia pasti mendapatkan rezeki dan juga ia membutuhkan rezeki. Apabila ia meminta rezeki kepada Allah, maka ia menjadi hamba Allah dan butuh kepada Allah. Apabila ia meminta kepada makhluk, maka ia menjadi hamba makhluk dan butuh kepada makhluk. Oleh karena itu, meminta-minta kepada makhluk hukum asalnya adalah haram, dibolehkan oleh syariat dalam kondisi yang darurat. Ini beliau sebutkan dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Dan setelah itu beliau bawakan beberapa hadis tentang haramnya minta-minta. Setelah itu beliau bawakan beberapa hadis tentang haramnya minta-minta. Dan di antaranya beliau bawakan juga tentang bagaimana Rasulullah membaiat para sahabat tidak boleh minta-minta kepada manusia. Dan beliau juga membawakan hadis Ibnu Abbas di dalam kitab Al-Ubudiyah itu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila kau minta kepada Allah, apabila kau minta tolong kepada Allah. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini masalah minta-minta hukumnya haram dan kita enggak boleh minta-minta kepada manusia. Bahwa kita orang beriman itu diberikan segala macam oleh Allah Ta'ala untuk mencari nafkah. Cari nafkah. Tadi ayatnya sudah dibawakan. Dan yang paling nikmat kita makan itu dari hasil jerih payah kita sendiri. Bukan dari minta-minta. Nabi bersabda SAW, kita melihat di halaman 67. Halaman 67, Nabi bersabda SAW, ma akala ahadun ta'aman qat khairan min ayyakula min amal yadi. Wa inna Nabi Allah Daud alaihissalam kana ya'kulu min amal yadi. Tidaklah seorang itu makan suatu makanan pun yang lebih baik daripada hasil pekerjaan atau usaha tangannya sendiri. Dan sungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam adalah makan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Miqdam. Ini Nabi Daud ini dia seorang nabi dan juga seorang apa? Raja. Dia cari makan dengan tangannya sendiri. Gak minta-minta. Kan saya raja. Kan saya nabi. Nabi alaihi salatu wassalam. Ini enggak. Baru jadi pelajar aja thalibul ilm udah minta, saya mau belajar. Saya perlu duit. Si dai, saya mau dakwah. Saya mau safari dakwah ini. Perlu duit. Ayo donasi. Loh, antum insyaallah. Antum lebih mulia dari Nabi Daud apa? Dari nabi-nabi. Semua nabi-nabi mengatakan la as'alukum alaihi ajra. Aku enggak minta upah dari kalian. Semua nabi enggak minta upah dalam dakwahnya. Dia berjuang dengan dirinya. Enggak minta-minta pada manusia, tidak. Ini coba antum perhatikan. Orang harus usaha. Nabi Ibrahim AS usaha sendiri. Dakwah tetap jalan dakwah. Jangan antum cari makan dengan dakwah, jangan. Itu. Antum untuk berjuang bagaimana berkorban untuk tegaknya dakwah ini karena Allah. Antum sudah diberikan rezeki sama Allah, bagaimana antum berkorban untuk menegakkan dakwah ini. Antum diberikan oleh Allah ilmu sedikit, sampaikan ilmu kepada manusia. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu yang diajarkan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya radhiyallahu ajma'in. Dan Rasul sendiri demikian. Enggak ada habis ceramah. Saya perlu duit ini. La haula wala, enggak ada sama sekali. Tidak Rasulullah dan tidak juga para sahabat radhiyallahu ajma'in. Mereka berkorban dan berjuang dengan dirinya. Dengan apa? Dengan hartanya. Allah sebutkan ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik, antum lihat di dalam surah At-Taubah. Ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik, bagaimana mereka bakhilnya dengan dirinya, maka Allah menyebutkan tentang Rasulullah di surah At-Taubah ayat 88. Surah At-Taubah ayat 88. Lakinar rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun
a'adallahu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim. Akan tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya, siapa yang bersamanya? Sahabat radhiyallahu anhum. Jahadu, mereka berjihad bi amwalihim, dengan harta mereka. Perhatikan tuh. Ini nas Al-Qur'an. Bi amwalihim, dengan harta mereka. Rasul berjihad dengan hartanya, para sahabat berjihad dengan hartanya untuk menegakkan agama ini. Wa ulaika lahumul khairat, bagi mereka semua kebaikan. Al-khairat. Sebagian mufassir menunjukkan khairat itu artinya wanita-wanita bidadari surga. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang sukses, orang yang beruntung. Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Yang demikian adalah kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar. Ini harus diperhatikan nih oleh para dai, bahwa kita harus berjihad dengan diri kita, dengan harta kita. Cari nafkah, tetap cari nafkah, wajib. Dakwah, tetap dakwah, wajib. Tinggal kita bagi waktu kita. Untuk dakwah, kita bagi waktu kita untuk cari nafkah. Dan Nabi Zakaria, seorang nabi, kana Zakaria najjaran, kata Nabi SAW. Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Tukang kayu. Apa? Karena dia tukang kayu, lalai dari dakwahnya? Tidak. Tetap dakwah jalan terus. Tapi cari nafkah jalan terus. Hadis ini sahih. Yang tadi yang disebutkan bahwa Nabi Daud itu cari nafkah makan dengan usaha sendiri, itu riwayat Bukhari. Adapun Nabi Zakaria sebagai tukang kayu, ini hadis yang sahih riwayat Muslim, Ahmad, Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam tidak minta upah dari manusia. Antum lihat nih ayat-ayatnya di halaman 69. Qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin in huwa illa dzikrul alamin wa la ta'lamuna naba'u ba'da hin. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atas dakwahku, dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada. Dan Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam semesta, dan sungguh kamu akan mengetahui kebenaran beritanya Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Kemudian juga Allah berfirman, wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Ini semua nabi-nabi mengatakan demikian. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan ini. Imbalanku hanya dari Allah Rabbul Alamin. Enggak minta upah. Semua nabi, semua rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan orang yang mengatakan bahwa saya ini tidak mau bekerja, saya mengharapkan pemberian orang saja. Ini kata Imam Al-Barbahari, orang yang seperti ini nggak pernah lakukan para sahabat. Antum lihat di halaman 71. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarh Sunnah, beliau wafat tahun 329 Hijriah. Kata beliau, tidak boleh orang mengatakan saya tidak mau kerja dan saya ambil upah dari pemberian orang saja. Perbuatan semacam ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak juga oleh para ulama sampai dengan zaman kita sekarang ini. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan pekerjaan yang rendah atau hina tetapi halal lebih baik daripada ia mengharap pemberian manusia. Kerja. Seperti apa pekerjaan yang dianggap hina oleh manusia? Seperti antum jual air di pinggir jalan, jual air di lampu-lampu merah umpamanya. Atau pekerjaan-pekerjaan jadi kuli umpamanya. Itu lebih mulia daripada minta pada manusia. Antum ada para ulama yang memang mereka tetap menuntut ilmu, tetap juga dakwah, mereka jadi kuli untuk menghidupi kehidupannya. Ada jadi ulama yang jadi kuli, nggak ada masalah. Yang penting dia tidak minta-minta pada manusia. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kalau yang tadi perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullah, kalau ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani membawakan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, kata Imam Ahmad, wajib atas manusia semuanya untuk bertawakal kepada Allah Ta'ala dan melatihnya serta membiasakan diri mereka untuk berusaha, maksudnya untuk kerja, cari nafkah. Ini Al-Hafidz bawakan dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang ke-11. Kemudian Al-Hafidz juga Ibnu Hajar membawakan perkataan Umar bin Khattab ini.
Jadi ini Anda perhatikan banyak penjelasan para ulama tentang masalah ini, bahwa kita disuruh untuk mencari nafkah, tidak boleh bergantung pada manusia, tidak boleh mengharap sesuatu dari manusia. Orang beriman dia memberi itu lebih bagus daripada dia meminta, atau dia selalu diberikan. Yang terbaik kita memberi. Dan kalau kita menjaga diri, Allah akan jaga diri kita. Kalau kita merasa cukup, Allah akan cukupkan kita. Pasti Allah akan cukupkan. Kita fakir, miskin, kita nggak punya apa-apa, Allah pasti akan. Ketika kita, antum perhatikan nih, ketika kita miskin, susah, sulit, anak kita sakit dan segala macam, Allah tahu atau tidak? Allah yang alim, yang khabir tahu atau tidak? Allah Maha tahu. Ketika kita susah, sulit, sakit, segala macam, kena musibah, kena bencana, Allah tahu Allah. Allah sedang menguji kita. Allah ingin tahu bagaimana kita tadarru apa itu kepada Allah. Kita menghinakan diri kita kepada Allah. Kita minta nggak kepada Allah. Allah ingin tahu. Allah uji kita untuk menguji keimanan kita. Kita benar atau tidak iman kita? Jujur atau tidak kita? Benar nggak kita bergantung pada Allah? Kemudian diuji sama Allah, malah dia minta-minta pada manusia, mengharap pada manusia. Berarti ini nggak benar ini. Bukan hamba Allah, hamba manusia. Seperti tadi kata Syekhul Islam, dia telah menghambakan dirinya dengan minta-minta kepada siapa? Kepada manusia. Beliau bahas di kitabnya apa? Kitab Al-Ubudiyah. Syekhul Islam bahas dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Kita harus menghamba kepada Allah karena kita minta kepada Allah, bukan menghamba pada manusia. Dan Nabi SAW menganjurkan kita untuk ta'afuf, qanaah, tidak minta-minta. Antum lihat dia di bab 11, hadis yang ke-15. Nabi bersabda SAW, kata Hakim bin Hizam radhiyallahu an, Nabi bersabda SAW, al-yadul ulya khairu min yadi sufla, wabda biman ta'ul, wa khairu sadaqa an dhahri ghina, wa man yasta'fif yu'ifahu Allah, wa man yastaghni yughnihillahu. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah dari apa yang kau tanggung. Dan sebaik-baik sedekah ada yang selebih dari keperluan. Sebaik sedekah selebih dari keperluan. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Wa may yasta'fif yuhibbu Allah. Kalau kita menjaga diri kita, Allah akan jaga kita. Wa may yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang merasa cukup, Allah akan cukupkan dirinya. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita merasa cukup, maka Allah akan cukup kita. Jangan mengharap dari manusia, jangan minta-minta. Dan jelaskan kepada orang, masih banyak orang yang perlu diberikan pemberian. Kalau kita cukup, udah katakan saya cukup. Jadi jelas gitu. Kalau seandainya ada orang memberikan kepada kita, kita nggak mengharap. Kita nggak mengharap sama sekali. Kita dikasih. Maka Nabi suruh untuk menerima. Gitu. Tapi kalau kita tidak mau terima, kita boleh. Itu hak kita untuk menolak pemberian itu. Umar radhiyallahu an, Nabi tahu Umar mengalami kesulitan dalam hidupnya. Ada orang memberikan kepada Umar. Kemudian ditolak Umar, kata Nabi, kamu terima. Karena Nabi tahu Umar membutuhkan. Kamu terima. Kalau kamu nggak butuh, kamu berikan pada orang lain. Tapi untuk Nabi sendiri pernah Nabi diberikan, Nabi nggak mau. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha pernah diberikan kasur oleh sahabat wanita. Nabi lihat sampai rumah, kata Nabi kepada Aisyah, ruddihi, kembalikan. Aisyah nggak mau. Ruddihi, kembalikan. Sampai 3 kali. Nabi kemudian marah. Kata Nabi SAW, kalau seandainya aku mau, Allah jadikan gunung di Madinah ini jadi emas untuk aku. Kalau aku mau. Keras Nabi setelah itu. Disuruh kembalikan. Nabi nggak mau. Jadi boleh orang tidak mau untuk menolak, boleh. Gitu. Karena memang dia cukup. Dia cukup. Masih banyak orang yang susah yang perlu diberikan. Gitu. Ini enggak, semuanya serba minta, hidupnya minta. Itu enggak ada barokah sama sekali. Itu menurunkan anaknya juga demikian nanti, jadi tukang minta-minta. Nauzubillah. Kalau kita mengadu kepada manusia tentang kesulitan kita, kefakiran kita, Allah enggak akan tutupi kefakiran kita, enggak akan. Gitu. Tapi kalau kita adukan kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan buat kita.
Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, yang minta-minta itu akan diberikan oleh Allah kefakiran terus menerus. Karena dia sudah buka bab itu, pintu itu, maka dia akan fakir seumur hidupnya. Antum lihat hadisnya di halaman 90. Kata Nabi SAW, "Thalathatun uqsimu alaihinna wa hadithukum hadithan fahfadhu." Qala ma naqasa malu 'abdin min sadaqah wa la dhulima 'abdun madlamatan fasabara 'alaiha illa zadallahu 'izza. Wala fata abdun baba mas'alatin illa fatahallahu lahu baba faqrin au kalimatan nahwaha. Hadis ini masih panjang, tapi ini saya bawakan sepotong aja. 3 perkara kata Nabi SAW, aku bersumpah untuknya dan aku beritakan satu hadis kepada kalian, maka hafalkanlah. Beliau bersabda SAW, tidaklah berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Jadi, apa yang kita sedekahkan itu nggak akan kurang. Tidaklah seorang hamba dizolimi kemudian ia bersabar atasnya, kecuali Allah Azza wa Jalla akan menambahkan kemuliaan padanya. Dan yang ketiga, tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-minta, kecuali Allah akan membuka pintu kefakiran untuknya. Atau kalimat yang seperti itu. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Baihaqi dan yang lainnya. Dari ikhwan fillah, azakumullah, ini diantara hadis-hadis dan juga penjelasan para ulama tentang tidak bolehnya minta-minta. Ini supaya kita berhati-hati, jangan sampai kita termasuk orang yang minta-minta. Sekarang ini sudah banyak sekali donasi. Bukan nggak boleh orang untuk meminta sesuatu yang memang sangat diperlukan. Seperti di masjid, di tempat itu nggak ada masjid. Kalau nggak dibangun masjid, orang nggak ada yang sholat berjamaah. Pada asalnya yang bangun masjid ada penguasa. Penguasa nggak ada peduli tentang masalah ini. Ya kita boleh cari dana untuk itu. Tapi datangi orang-orang kaya tertentu aja yang mau. Mungkin ada orang yang mau satu masjid. Di Indonesia ada. Bukan hanya di Timur Tengah aja yang ada. Di Indonesia ada. Orang yang bangun sama masjid, saya yang bangun masjid ini dan saya yang jamin untuk keperluannya, operasionalnya. Ada. Di Indonesia ini ada. Gitu. Dan itu barokah buat dia hartanya. Dengan sebab itu. Kalau enggak ya berapa orang bangun, gak ada masalah. Tapi jangan terus menerus minta-minta. Apalagi di pinggir jalan, itu merusak nama Islam. Seperti itu. Atau memang pondok, nggak ada pondok, di tempat itu nggak ada pondok. Dan memang di masyarakat itu perlu pondok untuk pembinaan. Nggak ada tempat pendidikan yang sesuai dengan masalah kecuali tempat itu. Maka kita boleh bangun. Tapi cari orang tertentu. Cuma jangan ditulis salurkan riba Anda ke rekening ini, jangan. Ya Allah, apa nggak ada uang yang halal lagi di dunia ini? Semuanya haram. Kok sampai menghinakan seperti itu? Ini udah ada berapa pondok rekening riba, ada khusus rekening ribanya. Jadi antum membolehkan orang untuk riba. Pada asalnya untuk membangun jalan, membangun WC, pada asalnya dari uang yang mana? Uang halal pada asalnya. Cuma ini ada fatwa ulama disalahgunakan fatwa ini. Jadi ada orang yang memang dia sudah hidupnya puluhan tahun dengan riba. Dan hartanya semua dengan riba. Bukan sedikit, miliaran. Datang kepada Syekh bin Baz, rahimahullah, bagaimana ini harta ini? Ya kamu keluarkan. Bukan sedekah, karena nggak ada nilainya. Harus dibuang. Bagaimana? Ya harus dimanfaatkan. Untuk apa? Ya untuk kepentingan jalan umum itu. Itu terjadi. Tapi bukan salurkan riba Anda, bukan. Itu orang minta fatwa. Fatwa ini disalahgunakan oleh orang. Begitu. Dengan antum begitu, orang nggak apa-apa lah kita nabung di bank-bank konvensional, dapat ribanya nanti salurkan ke pondok ini. La haula wala quwwata illa billah. Campur uang haram. Bagaimana pendidikan anak itu? Makan dari uang haram nantinya itu. Jangan. Semua pada asalnya dengan uang yang halal. Bangun jalan, bangun pondok, bangun WC, bangun segala macam, semua dari uang yang halal. Gitu. Dan itu semua ada ganjarannya, ada pahalanya, karena kita untuk membangun kepentingan umum, gitu, bermanfaat besar. Tapi jangan minta riba dari manusia. Kondisi seperti itu boleh, tapi jangan terus menerus. Sekarang ini enggak. Kita menyibukkan untuk yang lain. Saya bawakan satu hadis. Hadis ini panjang, tapi antum manfaat ini supaya tahu di mana yang boleh kita minta-minta dan tidak.
Antum lihat di halaman 49, halaman 50. Hadis Qabisah bin Mukhariq al-Hilali radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah bersabda, ya Qabisatu, innal mas'alata la tahilu illa li ahadi thalathatin. Rajulin tahammala hamalatan fahalat lahu al-mas'alah hatta yusibaha thumma yumsik. Wa rajulin asabathu jaihatun ijtahat malahu fahalat lahu al-mas'alatu hatta yusiba qiwaman min 'aishin aw qala sidadan min 'aishin. Wa rajulin asabathu faqatun hatta yaquma thalathan min dhawil hijjah min qaumihi laqad asabat fulanan faqatun fahalat lahu al-mas'alatu hatta yusiba qiwaman min 'aishin aw qala sidadan min 'aishin. Fama siwahunna minal mas'alati ya Qabisatu suhtan ya'kuluha sahibuha suhtan. Kata Nabi SAW, wahai Qabisah, sesungguhnya minta-minta itu tidak halal kecuali bagi salah satu dari 3 orang. Seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh minta-minta sampai ia melunasinya. Kemudian berhenti. Ingat ya, seorang menanggung hutang orang lain, ia boleh minta-minta sampai ia melunasinya, kemudian ia berhenti. Yang kedua, seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh minta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Dan yang ketiga, seorang yang ditimpa kesengsaraan hidup, sehingga ada 3 orang yang berakal dari kaumnya mengatakan si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup, ia boleh minta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain itu untuk selain 3 hal tersebut, wahai Qabisah, adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan uang yang haram. Haram. Nabi yang menyebutkan demikian. Hadis ini sahih riwayat Muslim, Abu Daud, Ahmad, Nasai, Darimi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan lainnya. Jadi yang pertama di sini yang boleh minta-minta orang yang nanggung hutang orang lain. Gitu. Ya boleh minta-minta sampai kemudian ia berhenti. Jadi sampai umpamanya seperti yang terjadi umpamanya pada seorang sahabat yang ketika akan disolatkan, Nabi tanya, orang ini ada utang atau tidak? Kata sahabat, ada utang, 2 dinar. Kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, saya yang tanggung 2 dinar. Betul kamu tanggung? Iya. Baru Nabi solatkan ketika dia nanggung. Kemudian besok Nabi tanya, ayo Qatadah, gimana 2 dinar? Sudah aku lunaskan. Itu baru umpamanya sekarang orang itu berutang banyak, nggak ada keluarganya, nggak ada warisannya. Nah, kita menanggung orang itu, biar nanti saya yang bayar kalau ada dia udah utang sama kalian berapa orang ini saya bayar. Nah, dia butuh uang, boleh dia minta untuk membayar utang dia, karena ini kewajiban kaum muslimin dalam rangka ta'awun 'alal birri wa taqwa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya. Seperti dia kebanjiran, habis hartanya, atau kebakaran, habis hartanya. Dia boleh minta-minta sampai mendapatkan kecukupan dia. Dia minta-minta. Kondisinya memang dia jelas orang tahu dia kena musibah, terbakar rumahnya. Gitu. Dan dia nggak ada harta lagi, semua terbakar. Boleh dia minta-minta. Yang ketiga, orang yang timpa kesengsaraan hidup, yang orang miskin. Sehingga ada 3 orang berakal di kaumnya mengatakan si fulan ditimpa kesengsaraan itu. Jadi ada saksinya. Orang itu miskin, yang menyaksikan siapa? 3 orang. Dan 3 orang di sini kata Nabi, 3 orang yang berakal. Ya, orang yang berakal mengatakan betul dia orang susah, bahwa dia orang fakir, itu boleh. Kalau sekarang kan enggak, semua orang ngaku dirinya fakir, ngaku dia miskin, padahal duitnya punya. Ini punya, motor punya, bahkan mobil punya, minta-minta dia. Enggak boleh, haram hukum dalam Islam. Selain 3 itu adalah suhud, adalah haram. Prinsip kita jangan minta-minta. Prinsip hidup kita jangan mengharap sesuatu pada manusia. Orang yang mengharap sesuatu manusia pasti dia akan kecewa. Tapi mengharap pada Allah tidak akan kecewa. Itu antum ingat itu. Kemudian juga yang antum ingat lagi bahwa hidup ini apa adanya. Jangan kita memaksakan takalluf dengan diri kita untuk sesuatu. Kita hidup apa adanya. Nggak punya apa-apa, nggak ada masalah. Kita jalan hidup ini. Jangan maksakan, kita nggak mampu untuk punya mobil, kita paksakan beli mobil sampai utang.
Nggak mampu kita untuk punya motor, kita paksakan untuk utang, sehingga berat kita untuk membayar hutangnya. Kita bisa bangun rumah sederhana, tapi kita bangun rumah yang agak mahal sehingga kita utang sama orang sampai ratusan juta. Itu akan menyusahkan hidup kita nanti. Kalau kita mati, kesian istri kita, anak kita, nggak dapat warisan, yang dapat apa? Bayar utang. Jangan menyusahkan hidup ini. Kata Nabi, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian menakutkan diri kalian sudah aman. Dengan apa Rasulullah? Bidain, dengan utang. Jangan. Kita hidup apa adanya. Dan Nabi SAW tidak mau minta-minta pada manusia. Memimpin dunia dan akhirat. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Untuk makan, Nabi nggak minta pada manusia. Dan sahabat tahu Nabi susah. Tahu. Nabi nggak cerita pada orang lain. Ya pasti ada sahabat yang tahu. Tapi nggak ada sahabat. Ayo Nabi, yuk kita donasi buat Nabi. Nggak ada. Sama sekali. Sama sekali nggak ada. Ini nggak ada ustadz, istrinya sakit atau meninggal, ayo donasi buat ustadz. Antum lihat Nabi nggak ada. Nabi meninggal, 9 istrinya, ayo donasi buat istri-istrinya. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Bahkan Nabi menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk makan. Itu. Tidak menghinakan manusia. Antum perhatikan yang seperti ini, katanya kita Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Baginda salaf melakukan kehidupan itu gimana? Mudah, nggak sulit. Dan juga nggak minta-minta pada manusia, tidak mengharap. Nggak seperti sekarang, semuanya dinilai dengan uang itu. Mengharap uang, sampai dakwah juga demikian. Kan sekarang dakwah pakai tarif lagi. Kalau udah tabligh akbar ini tarifnya 5 juta, ini 8 juta. Ya Allah ya Rabbi. Yang miskin yang hadir tuh banyak, yang miskin yang susah. Yang perlu bantuan antum, kenapa antum seperti itu? Ini gak benar ini. Antum lihat para ulama salaf gak ada mengharapkan sesuatu dari manusia, gak ada. Maka kata Abu Aliyah rahimahullah, alim majjanan kama ulimta majjanan. Ajarkan manusia dengan gratis sebagai kamu dapat ilmu dengan gratis. Jangan antum biarkan tuh kebodohan dan juga kelancangan, nggak punya adabnya panitia. Antum jangan mau. Antum nasihati panitia itu. Kadang-kadang juga panitia ini sebagiannya ada yang mencari uang dengan itu. Ada IO pengajian yang cari uang dengan itu. Ini agama. Kita untuk berdakwah karena Allah, untuk menegakkan agama. Untuk menegakkan agama, menegakkan tauhid, bagaimana umat paham tentang agama. Bukan antum jual agama dengan harga dunia yang sedikit, bukan. Bukan mencari uang dengan itu, bukan. Jangan. Gak ada harganya itu dunia. Dibandingkan dengan sorga, gak ada harga arti apa itu semuanya itu. Yang kita harapkan dalam hidup ini sorga. Berjuang untuk mendapatkan sorga. Jaga keikhlasan kita dan berjuang minta kepada Allah agar kita diberikan keikhlasan. Tapi jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu Islam, ini prinsip hidup yang harus kita tanamkan pada diri kita, istri kita, anak kita. Maka kita akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup ini. Kalau mengharap manusia, kita nggak akan bahagia. Terus seperti itu. Dan akan susah hidup kita dan tidak barokah hidup kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.